fashion itu HPP saya 110 mas. Bikin baju HPP saya 110, jualnya tebak berapa? 150. 360. 50. 100% ya. 300% kalau dari HPP. Dan apakah sepi? Laku mas. 8.000 item omsetnya bisa sampai 2 miliar. Wow. Padahal 3 kali lipat harganya. Bisa laku. Mas, bisnis apa yang menurut Mas Agung kan sudah menginterview banyak ratusan pengusaha. Yang paling menjanjikan, yang paling sustainable begitu. Nah kalau yang ditanya adalah bidang, maka jawabannya selalu seperti ini saya. Jadi pengusaha yang sustain itu justru pengusaha yang selalu melihat ke dalam. Bukan melihat keluar kalau dari segi bidang. Jadi artinya adalah bidang usaha yang paling kita tahu, yang paling kita geluti setiap hari itulah yang menjanjikan. Kalau UMKM kan nggak bisa mas bikin produk murah mas. UMKM kan nggak bisa, itu kan harus modal besar mas. Iya harus prepare mesin. Harus prepare mesin, harus prepare quantity yang banyak biar murah gitu kan. Betul. Brandnya juga harus dibikin berarti murah. Nggak bisa dong ini dilakukan UMKM. Iya. Jawabannya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas agak kagok terus terang karena saya nginterviewnya langsung ke Mas Agung. Walaupun udah 2 kali saya nginterview Mas Agung ya. Oh iya 2 kali di mana? Waktu detektif bisnis. Oh iya detektif bisnis yang waktu bahas bedah buku di Attitude is Everything. Betul. Yang kedua? Satunya di tempat camping Sendang. Ingat ya? Oke. Waktu itu detektif bisnis juga, tapi bahas tentang karyawan SDM. Iya. Menarik. Sekarang kita pengen bahasnya itu bisnis yang lagi tren saat ini mas. Tapi yang on frame mas, itu baru pertama kali ini. Iya. Dulu kan nggak on frame kan Mas Akor di belakang layar. Saya keringetan gini. Bukan karena nervous enggak. Dan juga saya merasa kalau interview Mas Agung tuh harus rapi, tapi Mas Agung juga casual gitu. Aneh gak sih? Jomplang gak sih kayak gini ya? Aman. Tapi terima kasih loh Mbak Retno dari Little Finger nih. Ini bajunya dari Little Finger. Wah siapa itu? Dikasih. Endorsement gitu ya. Iya. Mas, mungkin yang pertama pengen saya tahu adalah Mas Agung ini kan juga sudah interview berapa narasumber mas? Pas waktu dari 2021 sebelum pergantian ke Mas Akor waktu itu kalau nggak salah mas 300an lebih, 300an sekian begitu. Oke. Sekarang kan jadi 500 kan. 500 kan Mas Akor udah. Sisanya itu ya. 200 kan karena postingnya kan sehari jadi seminggu jadi lebih banyak ya. 4 kalau yang dokumenter. 3. Kalau dulu 1. Betul. Itu sudah termasuk yang podcastnya mas ya interviewnya? Kalau ke podcast mungkin sudah menyentuh ke 400 kali ya. Podcast juga sudah banyak kok. Oke. Iya. Karena temanya adalah bahas bisnis yang lagi tren saat ini. Iya. Mungkin based on experience Mas Agung dulu deh. Dari sekian banyak interview orang. Itu yang Mas Agung capture bisnis yang paling menjanjikan dan sustainable tuh bisnis yang apa? Iya. Pertanyaan yang menarik mas. Jadi dan itu juga mewakili sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya ketika offline, ketika ketemu begitu, kenalan mas, namanya itu, habis itu saya kan kenalan saya Agung mas, dari Pecah Telur begitu. Oh Pecah Telur. Nah selalu yang nyeletuk pertanyaan seperti ini. Mas, bisnis apa yang menurut Mas Agung kan sudah menginterview banyak ratusan pengusaha, yang paling menjanjikan, yang paling sustainable begitu. Nah kalau yang ditanya adalah bidang, maka jawabannya selalu seperti ini saya. Jadi pengusaha yang sustain itu justru pengusaha yang selalu melihat ke dalam. Bukan melihat keluar kalau dari segi bidang. Jadi artinya adalah bidang usaha yang paling kita tahu, yang paling kita geluti setiap hari itulah yang menjanjikan. Dan memang sebagian besar pengusaha yang saya interview mas ya. Nanti Mas Akor juga cross check. Selalu dia itu paham banget sama bidangnya dan udah bertahun-tahun di bidangnya. Nah gitu, jadi misal contoh saya sendirilah di bidang konten ya, di bidang konten kreator. Ketika saya mulai tertarik di bidang yang lain, ketika saya mencoba sesuatu yang lain, dan kemudian bedol desa meninggalkan konten, nah ini saya yang salah. Karena jenis bisnis mendatang yang paling prospektif
di bidang saya adalah ya di bidang yang terkait yang saya ketahui gitu. Karena saya yang paling mengetahui, saya mengetahui celahnya di mana, saya mengetahui diferensiasi dari konten saya dengan konten yang lain apa. Jadi itulah yang perspektif, yang sustainability. Jadi yang bidang yang usaha yang dia itu semakin melihat ke dalam bukan melihat keluar. Nah itu sih Mas. Yang paling sustainable. Itu artinya berarti kalau dalam bahasa agama tuh muhasabah Mas ya dalam bisnisnya. Muhasabah itu berarti kan evaluasi ya berarti ya. Muhasabah adalah cara untuk bisa sustain di bidangnya kan. Jadi itu sebuah cara untuk bisa terus begitu. Lebih tepatnya istiqomah kali ya Mas. Jadi kalau dalam bahasa agama lebih tepatnya istiqomah. Terus ada juga yang bilang istiqomahnya sampai kapan Pak? Mas Agung sendiri juga berpindah-pindah. Dulu fashion sekarang digital. Jadi berpindahnya itu sampai mentok sampai nggak bisa bener-bener di apa-apain gitu loh. Nah itu baru boleh pindah. Tapi kalau selama belum mentok di situ aja terus istiqomah di bidang yang teman-teman kuasai. Kalau saya sekarang Mas, jadi harus di bidang yang saya kuasain pertama. Habis itu saya tahu marketnya banyak. Jadi karena kita sekarang udah di posisi yang banyak pilihan ya. Kita tahu bakalan ketika kita masuk di sebuah bisnis tertentu ini akan gede. Secara peluangnya gede gitu loh. Nah itu yang kemudian jadi kalau saya tambahin seperti itu. Istiqomah Kalau tadi ya harus muhasabah adalah cara untuk supaya bisa istiqomah. Harus ada muhasabah terus menerus. Yang istiqomah. Tapi juga saya pernah nginterview Mas Agung itu sangat inget banget ketika Mas Agung tuh bilang gini. Usaha itu kalau kecil yang difokusin aja pasti bakal panen. Pasti bakal bertumbuh sendiri. Ya. Misalkan jualan. Kalau Mas Agung tuh paling sering mencontohkan itu jualan pensil. Kalau fokus lalu evaluasi setiap sepanjang waktu, setiap saat dan itu terus menerus, itu pun juga pasti bakal menemukan turning point-nya untuk bisa bertumbuh Mas. Betul. Sebenarnya itu saya juga nukil juga sih Mas, mengutip juga itu kata-katanya Ko Andrew yang Pusat Gadai Indonesia itu loh. Walaupun secara bisnis saya tidak senang secara bisnis karena itu bertentangan dengan ideologi yang kami anut. Tapi kalau dari value bisnis kadang-kadang saya tertarik begitu ya. Jadi kalau Ko Andrew itu bilang, jadi misal nih teman-teman jualan pensil nih, spidol waktu itu ya spidol. Spidol ini coba teman-teman pikirin terus menerus. Oke, bulan ini mungkin laku 5 atau laku 6 kita evaluasi, kita muhasabah. Besok bulan depan diterapkan lagi. Gitu terus sampai bertahun-tahun, sampai mungkin sekitar 5 tahun, 10 tahun maka teman-teman akan menjadi pedagang spidol terbesar di kota Anda atau bahkan di Indonesia. Nah kayak gitu kekuatan dari sebuah keistiqomahan dari setelah semakin melihat ke dalam. Jadi hari ini tuh semakin banyak distraksi Mas Akor. Apa itu? Distraksi itu adalah sebuah opportunity yang mungkin bias dimiliki orang lain, tapi dia sukses digeluti orang lain, tapi menjadi bias bagi kita. Contoh nih, kita konten begitu ya, kemudian kita melihat tetangga kita, dia sukses di jualan batagor misal. Wah dia sudah memiliki banyak cabang. Ini menurut saya bukan lagi peluang, tapi godaan Mas. Nah, jadi godaan fokus. Gitu tuh. Ya, tapi kalau kita masih terlibat dalam operasional yang sangat yang banyak. Tapi kalau sudah ada operasional yang berjalan, kita tinggal controlling, mungkin nambah sesuatu di luar itu menjadi tambahan opportunity gitu loh. Nah, itu jadi ya pertama banyak distraksi tadi, teman-teman harus benar-benar tahu posisi. Kalau teman-teman masih fokus di bisnis tertentu ya harus fokus gitu. Jangan terdistraksi. Jangan terganggu oleh peluang-peluang yang kayaknya indah, tapi hanya fata morgana ketika didekatin. Ya, oke. Mas, yang saya lihat, yang saya capture dari apa yang Mas Agung paparkan ini kan, saya melihat pebisnis sebagai orang yang punya karakter Mas ya. Karena kaitannya sama muhasabah, istiqomah, nah itu kan karakter Mas ya. Dan saya melihatnya bukan sesuatu yang nyata dilihat. Kalau dari sisi bisnis yang benar-benar nyata dilihat, itu bisnis di bidang apa? F&B kah? Oke. Kelas apa? Jasa kah?
atau manufacture atau yang kayak pengen mana? Kembali lagi ke tadi Mas, jadi kalau ditanya bidang, maka bidang yang paling digeluti adalah bidang yang teman-teman paling memahami. Oke. Kembali lagi ke situ. Jadi dan cara untuk bisa terus menerus di bidang yang kita pahami dengan cara muhasabah dan sebagainya, itu adalah yang beruntun. Jadi adalah kembali lagi ke bidang yang teman-teman itu paling the best of gitu ya, paling menguasai. Paling menguasai itu sebuah kata kunci yang teman-teman itu bisa melihat lebih dalam daripada orang lain melihatnya. Mas Akor senang apa ya berarti Mas Akor ya? Di bidang apa Mas Akor? Saya tuh advokasi seneng. Advokasi. Sosial gitu seneng. Kalau advokasi berarti ya di bidang yang paling jenengan tahu gitu ya di situ. Ya di situ. Kalau saya di bidang konten ya di bidang konten ini ya sesuatu yang orang lain tidak tahu yang saya lebih tahu di situ. Itu kalau bidang Mas. Kalau ditanya bidang. Tapi ada juga hari ini tuh Mas yang saya amati ini menarik Mas. Yaitu pola bisnis sukses. Apa bedanya apa bedanya pola, apa bedanya bidang? Kalau bidang itu kan bidangnya bisa F&B, bisa kemudian di bidang konten kreator atau juga affiliate itu bidang. Atau di bidang pendidikan atau di bidang apapun ini kategorinya bidang. Tadi pemilihan bidang berdasarkan teman-teman yang paling tahu atau teman-teman yang merasa dekat dengan kesempatan itu. Itu kalau bidang. Kalau pola Mas, jadi gini, ini menarik juga bagaimana sih pola bisnis yang sustainable. Ini saya dapat dari seorang kawan di Sidoarjo, namanya Mas Hendri. Mas Hendri itu yang punya markas desain yang membantu brand UMKM. Sekarang punya roti gogi itu. Nah dia tuh bilang gini, Mas, sekarang itu Mas, ada tambahan, nggak cukup brandnya bagus, berarti brand masuk kategori pertama, dia harus punya brand. Nggak cukup tempat produknya dibutuhkan atau ngangenin. Jadi nggak cukup brandnya bagus, nggak cukup produknya diterima atau produk ngangenin. Tapi yang ketiga adalah murah, ternyata. Dan saya coba diskusi, masa iya. Terus akhirnya saya flashback ke belakang. Dulu saya punya usaha fashion. Fashion itu HPP saya 110 Mas. Bikin baju HPP saya 110. Jualnya tebak berapa? 150. 360. 50. 100% ya. 300% kalau dari HPP. Jadi HPP 110. Kalau 200% kan berarti 220. Iya. Nah saya jualnya 360-an. Oh iya. Iya kan? 300%. 300%. Dan apakah sepi? Laku Mas. Lakunya berapa? Pas waktu peak season sampai 8.000 item, omsetnya bisa sampai 2 miliar. Wow. Padahal 3 kali lipat harganya. Bisa laku. Dulu banyak teman-teman saya yang dia jualan snack Mas. Dia itu beli banyak gitu, kiloan. Habis itu di repack Mas. Oke. Di repack, diganti kemasan. Habis itu dijual berapa gram gitu. Katakanlah 200 gram. Dia tinggal diganti kemasan yang bagus. Bisa dijual 3 kali 4 kali lipat dari harga yang curah tadi. Dulu laku. Di tahun 2017 sampai 2019 itu masih kencang. Banyak yang seperti itu. Hanya mengganti label, hanya mengganti packing. Produk yang mungkin isinya sama dengan produk yang murah bisa jadi mahal. Nah itu bisa. Nah itu brandnya bagus, produknya dibutuhkan. Yang sekarang yang murah Mas. Nah banyak contoh. Akhirnya saya juga muhasabah. Oh iya ternyata baju saya sudah gak bisa. Karena itu permainan zaman dulu. Sekarang harus baju yang value sama harganya itu dekat. Atau bahkan value for money bahasanya kata orang. Value-nya harus lebih tinggi daripada money-nya, uangnya. Mas jadi juga kasih contoh Mas. Kita sebut aja brandnya ya. Benang Raja. Oh iya. Benang Raja Mas. Rame itu Mas. Rame. Dia mahal atau murah? Murah lagi. Murah Mas. Dia nyaman gak? Nyaman. Kurang apa coba? Dia bisa gak jual mahal? Harusnya bisa. Tapi dia gak pilih itu. Dia pilih jual murah, nyaman, laris. Contoh lagi dia kasih contoh. DIY. Gitu. Oh ya. DIY. Murah gak Mas barang di sana? Murah Mas. Murah. Lengkap gak Mas? Lengkap lagi. Lengkap. Dingin gak Mas?
Dingin. Nyaman banget orang beli ke Nyaman. situ. Orang datang sudah dinyamakan, orang datang nyaman sekali, produknya murah, Iya. produknya murah, fasilitas lengkap. Nah, kurang apa coba? Nah, kemudian saya lihat produknya Mas Hendri juga. Oke Mas, aku belum begitu. Oke, udah paham. Tapi apa penerapan dari tempatmu gitu ya? Nah, saya bikin ini Mas. Bikin ini waktu itu dia bikin roti goki namanya. Roti goki itu dia sebut-sebut HPP. Mas, HPP ku ini 1000 sekian. HPP-nya 1000 sekian. 1000 berapa aku lupa, 1800 atau berapa lupa. Termasuk, nah salah satu kelebihan dari UMKM sekarang harus bisa bikin produk murah, HPP-nya murah, tapi rasanya ini boleh diadu kalau makanan. Iya. Nah, dan nanti jualnya juga nggak boleh mahal-mahal. Dia bikin produk harganya 1.800 kalau nggak salah HPP-nya ya. Kemudian ditambahi kan dia polanya adalah pola kemitraan per kota begitu. Nanti end user di 3.500. Nah, jadi batas atasnya 3.500. 3.500 itu masih murah. Untuk kategori roti yang seperti roti kopi di stasiun, roti O lah biasanya ya. Memang dia agak segmen low-nya itu, tapi dengan harga 3.500 orang masih ini enak nih. Worth it ya gitu. Jadi ya pertama memang harus bisa bikin produk yang dibutuhkan dan ngangenin. Kemudian juga brandnya bagus. Brandnya harus bagus Mas. Jadi brand ini juga syarat ya. Brand itu apa sih brand yang bagus? Kemasannya sudah bagus, higienis. Terus kemudian secara warna juga dipilihin. Secara ada ikon dan sebagainya. Namanya juga ngenah gitu ya. Kemudian juga sosial medianya juga ngenah. Nah gitu. Kemudian ini soal brand. Kemudian yang ketiga adalah murah. Tadi. Oke, betul ini. Nah, kemarin saya juga ketemu lagi Mas. Ada lagi nih. Ini mumpung tak lanjutin nih Mas ya. Jadi waktu saya ke Jakarta, saya mengisi sebuah seminar. Salah satu teman saya adalah Mas Sahid. Waktu itu sebenarnya yang ngisi bertiga, cuma yang satu berhalangan. Jadi yang ngisi tinggal berdua, saya dan Mas Sahid. Saya mewakili pecah telur dan Mas Sahid ini mewakili Cimol Bocot AA. Awalnya saya aneh, ini makanan apa ini Cimol Bocot AA gitu. Tapi waktu dia ngisi set kayak melongo Mas. Hah gitu ya. Kayak terpongoh-pongoh gitu ya. Wih. Dalam pemaparannya dia menyampaikan, Mas Cimol Bocot AA dulu 2 tahun itu rugi Mas. 2 tahun itu rugi. Karena harganya cuma, dia nyebutin kalau gak salah 5.000. Jadi 5.000 Mas, tapi banyak peminat sehingga rugi. Terus kemudian dia diskusi sama owner, dia kan co-founder ya, sama foundernya itu untuk dinaikkan jadi 6.000. Baru itu untung. Artinya dia tipis banget kan ngambil untung. Dia tipis banget ngambil untung. Sekarang outletnya sudah 400. Wow. Dikelola sendiri Mas. Bukan franchise, bukan kemitraan. Seluruh Indonesia itu? Masih di daerah sana aja. Jabodetabek aja belum komplit. Jadi daerah sana memang ngeri ya. Jadi memang awalnya walaupun sekarang agak mahal jadinya ya. Karena sekarang sudah ada yang rasa keju dan sebagainya. Jadi memang ada varian-varian yang mewah. Dulu itu masih brandnya oke. Kemudian makanannya diterima dan ngangenin. Harganya murah. Ya, jadi itu adalah sebuah kata kunci teman-teman yang ingin sustain. Bentar, saya kasih tunjuk lagi satu fakta yang menarik. Kaos Mas. Kaos di TikTok itu harganya murah-murah juga. Tapi ada saya terpaku pada satu brand yang dia itu sebut aja namanya Deathless. Oh iya tahu saya itu Mas. Deathless kan punya orang Kediri Mas. Harganya berapa di TikTok? Berapa? 40-an ribu ini. 60-an. 60-an. Itu sangat ngepres juga dengan bahan dan sebagainya. Laku keras. Puluhan ribu mungkin per bulan. Nah itu, jadi beberapa contoh-contoh itu teman-teman. Kalau bikin produk hari ini memang harus brandnya bagus. Produknya diterima dan ngangenin orang mau beli lagi, mau pakai jasanya lagi atau pakai produknya lagi. Kalau makanan ya nyoba lagi, kalau pakaian ya beli lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah murah. Terus kemudian, ini saya ada pertanyaan lagi Mas. Mas, kalau UMKM kan nggak bisa Mas bikin produk murah Mas. UMKM kan nggak bisa, itu kan harus modal besar Mas. Iya harus prepare mesin. Harus prepare mesin, harus prepare quantity yang banyak biar murah gitu kan. Betul. Brandnya juga harus dibikin berarti murah. Nggak bisa dong ini dilakukan UMKM. Jawabannya bisa. Jadi teman-teman bikin prototipe kecil dulu.
Jadi bikin prototipe kecil dulu. Jadi memang di awal-awal itu jangan ngambil untung dulu. Oke. Ya ini memang agak berat ketika teman-teman sudah di fase kebelet kebutuhan. Ini agak berat sih. Nah, orang kebelet kebutuhan itu kan usaha hari ini, dagang hari ini, dimakan hari ini. Iya. Besok dagang lagi, ini agak kalau konteksnya seperti itu ya agak berat sih. Iya Mas. Harus survival mode dulu. Betul. Tapi kalau UMKM itu bisa menahan diri dulu untuk tidak ngambil profit yang banyak. Bisa ini dikelola skala kecil dulu Mas. Jadi memang awalnya prototipe. Katakanlah makanan nih atau gerobakannya udah kita coba pola yang satu gerobak dulu. Pola satu gerobak, habis itu ini winning nih. Coba di tempat lain katakanlah winning juga nih. Wah ini berarti polanya udah worth it nih. Polanya udah ketemu, udah verified. Nah di antara mereka entah itu Goki, entah itu Cimol Budget AA, dan mungkin juga Benang Raja dan lain sebagainya. Pakai investor. Tapi kalau yang Goki sama Cimol Budget AA, saya tahu mereka pakai investor. Jadi bikin small type dulu, small prototype dulu. Kalau udah berhasil mereka baru cari investor. Mas kan nggak jadi milik kita 100% nggak apa-apa. Kalau itu volumenya gede walaupun teman-teman nggak miliki 100% tetap gede kok. Daripada teman-teman miliki 100% tapi cuma kecil. Nah gitu. Dan sekarang kalau nggak seperti itu agak susah bersaing. Agak susah sustainability. Nah begitu. Ya dari tiga faktor Mas ya. Antara brand, terus produk yang ngangenin, dan juga murah Mas. Apakah memungkinkan untuk itu bisa berjalan beriringan? Atau mungkin ada skala prioritas yang harus didahulukan? Itu sebuah syarat wajib Mas ya Mas. Syarat wajib. Jadi kalau murah ini mungkin agak mahal dikit nggak apa-apa sih ya. Ini boleh dikorbanin dikit. Tapi ya nggak bisa, penyebarannya nggak bisa maksimal. Kalau mau maksimal harus tiga-tiganya. Maksudnya brand ini ya nggak brand yang top itu enggak sih Mas. Maksudnya atribut brandingnya dipikirin. Atribut brandnya dipikirin. Maksudnya ya kayak bikin logo yang baik, bikin kemasan yang bagus. Kemudian namanya juga mudah diingat. Iya. Sosial medianya dihidupin dikit-dikit. Nah itu sudah kategori ini brand dihidupin. Minimal punya filosofi untuk dirinya sendiri ya. Untuk dirinya boleh. Bukan brand yang sangat ngetop itu enggak. Dan itu enggak perlu pakai jasa profesional. Sekarang pakai AI bisa. Enggak perlu pakai Deret Fibonacci untuk bikin logo brand gitu Mas ya. Siapa tadi? Deret Fibonacci. Sekarang lagi rame Mas, teori konspirasi. Oh. Enggak. Itu pakai AI bisa. Kalau yang krusial yang kedua ini produk yang ngangenin dan bisa bikin di harga yang murah. Ini yang menjadi challenge-nya di situ Mas. Iya. Gitu. Saya pikir justru malah lagi bisnis yang lagi tren masa kini itu saat ini mungkin. Justru malah MBG. MBG ya. Itu kan marketnya pasti. Yeah. Terus apalagi tidak perlu mikirin market juga kan Mas ya. Kan marketnya udah fix ya. Iya fix ya. Tapi itu nggak bisa ditangkap peluangnya oleh pengusaha kecil. Iya betul. Itu harus pengusaha besar kan, harus harus punya mobil kan untuk operasional, harus punya dapur. Iya. Nah, ya. Walaupun sekarang bayarnya udah bagus ya, nah tapi nggak bisa di capture oleh pengusaha kecil, harus pengusaha yang menengah lah kira-kira. Nah, gitu. Mas dari sekian banyaknya parameter untuk supaya bisnis tren yang lagi saat ini Mas ya, termasuk yang sustain. Apakah sama antara Mas Agung ketika menginterview banyak orang dengan yang saat ini berbeda Mas? Dengan yang saat ini mungkin Mas ya? Apakah ada perspektif yang berbeda ketika sudah tidak nginterview orang? Saat ini juga apakah melihat bisnis yang lagi tren saat ini? Iya, jadi tadi tak kasih quote and quote ya. Jadi itu adalah yang saya bilang tadi itu bukan satu-satunya pola bisnis yang sukses, tapi salah satu bisnis yang saat ini saya amati sukses. Oke. Jadi artinya Pak ini jualan mahal sukses, ya bisa jadi, Tapi memang yang hari ini banyak yang kemudian presentasi suksesnya lebih tinggi itu yang harganya murah. Kalau teman-teman punya branding yang sudah kuat, ya nggak apa-apa sih value jual yang agak pricey begitu nggak masalah. Faktornya apa Mas? Pola seperti itu terbentuk itu karena apa? Oke. Ekonomikah atau bagaimana? Iya, jadi kalau yang saya amati adalah pola keterbukaan informasi yang sangat cepat Mas.
Jadi Oke. contohnya adalah TikTok ya. TikTok itu game changer banget ya. TikTok itu game changer banget. Jadi di situ murah-murah, kemudian orang mudah sekali untuk bikin sebuah review. Jadi antara value dan harga harus relate. Jadi eranya short content yang kemudian orang sangat mudah untuk memiliki panggung. Nah itu yang mengubah cara main ini. Dan kita lihat orang-orang yang bermain tadi, yang memiliki kriteria tadi, murah, brandnya bagus, produknya ngangenin, itu tidak peduli eranya apapun dia bisa akan lebih mudah bertahan. Nah, saya itu pernah punya teman di Blitar, dia jualan bakso. Mas, insya Allah bakso saya ini sudah susah untuk dilawan. Karena saya sudah mengeset harga yang paling murah untuk bakso saya. Jadi orang mau masuk dengan harga bawahnya itu agak kesulitan. Dengan bahan-bahan yang seperti ini. Jadi sampai seperti itu. Kalau kita sudah bisa menentukan harga termurah dan kita bisa untung survive. Susah kompetitor untuk bisa masuk. Oke, saya tuh masih nggak habis pikir Mas. Anggaplah saya orang awam Mas ya. Ketika bisnis dengan harga murah itu untungnya kapan dan balik modalnya bagaimana? Ataukah ada batasan tertentu untuk menentukan profit margin? Lebih detailnya begitu mungkin. Iya, jadi memang mainnya quantity Mas, bukan main quality. Ya main quality, tapi plus yang paling penting adalah quantity. Oke. Kalau dulu saya bilang yang maksud saya murah itu ya nggak murah banget, katakanlah margin hanya 10% atau 20% itu namanya kerja rodi atau apa, kerja bakti begitu ya, nggak kayak seperti itu. Yang saya contohkan tadi yang seperti tadi loh Mas, yang saya bisa 3 kali lipat, teman-teman yang bermain snack itu bisa apa namanya itu ngambil curah, kemudian dia packing, jual 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu kan sangat tidak wajar begitu. Kalau dulu masih bisa sih, sekarang nggak bisa. Nah maksudnya murah itu ya kita bisa bertumbuh dengan profit itu. Tapi nggak yang gede banget. Contoh nih, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan tadi Mas Akor. Sekarang apakah juga mengamati bisnis yang lagi tren? Masih mengamati karena saya mengembangkan yang kita pecah telur kembangkan kan hari ini ada kelas pecah telur Mas. Iya. Kelas pecah telur itu harus juga menjawab solusi bagi teman-teman yang mereka bingung mau belajar bisnis. Nah itu pun juga saya memakai pola ini Mas. Saya memakai pola brandnya oke, kelas pecah telur tadi, logonya juga dibikinin, sosial medianya dihidupin dan sebagainya. Yang ketiga harganya murah, harganya saya bikin 95.000. Nah ini kalau dulu Mas gak ada Mas kelas di bawah 100.000 Mas. Kelas itu rata-rata 150 itu pun yang biasa-biasa banget. E-book wah katakanlah gitu. Ataupun sekelas video yang kayak saya yang ada 30 video di dalamnya atau 15 video di dalam 15 sampai 30 video di dalamnya itu biasanya harganya 300.000. 300.000. Kalau dulu 400.000. Nah sekarang di bawah 100.000. Nah itu contohnya gitu. Jadi ya harus memang hari ini fenomenanya seperti itu. Nah kapan balik modalnya? Ya kita harus mikirin bagaimana kita bisa menciptakan produk yang bagus dengan harga yang affordable. Sehingga ketika kita jual harga nggak mahal-mahal pun masih banyak untungnya. Ataupun masih layak gitu loh. Masih bisa untuk bertumbuh. Walaupun tidak seperti dulu. 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu enggak. Ya cuma katakan kalau ditanya persentase mungkin ya di 40 sampai 60% masih oke. Jadi ya. HPP katakanlah kita bikin produk di harga 10.000 ya udah jualnya 14.000, 15.000. Masih ya kita nanti tinggal kejar quantity bagaimana bisa menghidupi operasional. Kalau dulu kan enggak Mas. Ya, produknya harga 5.000, HPP-nya katakanlah 5.000, jualnya 15.000. Nah gitu 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itu mungkin salah satu alasan kenapa Mas Agung juga tidak banyak tergoda. Karena setiap narasumber tuh pasti pengen ngubungi gimana cara kolaborasi bareng pecah telur itu. Kan godaannya banyak itu Mas. Betul. Dengan cara dan konsep apapun model bisnisnya. Kalau saat ini saya ditanya itu mungkin akan lebih tahan godaan. Dibanding yang dulu. Ya karena sudah menggeluti banyak bisnis Mas. Saya sudah tahu Mas, saya menggeluti banyak bisnis sekitar 4
lebih bisnis yang sudah pernah saya bikin dan saya sudah intinya belajar dari situ. Oh nanti gini. Jadi sudah kayak feelingnya udah kebentuk gitu loh. Oh ini bakalan sukses, oh ini kayaknya agak berat. Bahkan itu pun sekarang juga sering salah. Nyoba ini, oh ini bakalan sukses nih ternyata gak sukses. Oh gitu. Bukan learning by doing ya sekarang ya. Based on riset ya tetepan mas ya. Iya. Riset tetap dan dilakukan iya. Siap. Sekarang nih mas, kalau diminta mungkin terlepas dari embel-embel pecah telur deh. Sebagai Mas Agung pribadi, sebagai pebisnis. Pengen bisnis apa di luar digital? Saya tuh heran ya mas, ya nggak tahu. Ini sebenarnya ini di luar bidang saya dan saya kok ngotot sekali ini pengen punya bisnis ini. Itu kuliner mas. Saya nggak tahu, saya nggak ada background bisnis kuliner. Nggak pernah bisnis kuliner yang sukses, pernah sekali atau 2 kali nggak sukses. Dan ini di luar dari kepakeman saya dan saya tuh pengen banget di situ. Nggak tahu kenapa. Dan memang ingin saya benar-benar wujudkan tapi pelan-pelan. Jadi saya nabung lah, nabung pengetahuan, nabung relasi di bidang kuliner. Kemudian nanti suatu ketika ya kan karena nggak tahu ya. Teman-teman nanti coba komen lah, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ini di luar bidang kita, tapi kita tuh pengen banget. Nah Mas Akor sendiri pernah nggak ngerasa kayak gitu? Lah ini lagi running mas. Kebetulan saya invest ke salah satu bisnis kuliner. Wah, keren. Ya tapi nggak banyak mas, nggak sampai ratusan. Karena pengen nyoba aja. Situasinya sama seperti Mas Agung. Iya. Terdorong untuk pengen banget di dunia itu. Mas. Kuliner ya. Betul. Iya. Nah sekarang lagi semoga insya Allah sih Desember ini running. Wih, teman-teman nanti kita gantian interview Mas Akor. Mas Akor ini statusnya kan tim ya, boleh dibilang kan karyawan ya Mas ya. Iya saya karyawan. Tapi karyawan ini punya pemikiran yang bagus menurut saya ya. Jadi bisa memutar uangnya. Ini sekarang bahkan mau invest di salah satu kuliner gitu ya. Nah, nanti kita ya masih udah mau running kan. Nah nanti kita gantian interview. Biar sih caranya muter duit Mas Ben tetap bisa berkembang begitu. Introvert saya tuh mas kalau di interview gini. Introvert. Di intro gitu-gitu saya introvert juga pas turu mas. Makanya saya selalu di balik layar ketika diamani Mas Agung untuk menjadi interviewer. Iya. Podcast di dokumenter saya masih oke karena masih di balik layar. Kalau yang ini komen ya teman-teman. Kritik boleh deh. Waktu Mas Akor itu jadi the next interviewer mewakili saya. BTW aku terima kasih sekali karena Mas Akor saya jadi lebih relax di rumah, lebih santai. Dulu waktu Mas Akor mau jadi interviewer mewakili saya itu debat panjang dengan Mas Ardi. Waduh, ternyata. Debat panjang saya. Jadi di sisi lain saya ingin memberikan kesempatan. Karena kan capek sekali tuh Mas. Iya mas. Ngerasain tuh. Capek sekali. Apalagi seorang owner sekaligus terjun. Betul. Oh itu capek banget, energinya luar biasa. Tapi di sisi lain saya senang Mas. Saya gak ingin melewatkan itu. Melewatkan ketemu orang pengusaha baru. Wah itu recharge energi banget. Kita dapat dapat insight baru, dapat relasi baru. Betul. Dan tentu ketika kita interview seseorang itu, kita jadi akrab dengan dia. Gila saling bertukar energi itu yang menarik. Nah, waktu itu pengen masa kayak nggak bisa nih gitu, saya terus-terusan gitu kan. Akhirnya kita mencari waktu itu Mas Akor, kita coba pertama kali. Wah itu debatable Mas. Mas Adi bilang, kayaknya enggak deh. Nanti Mas Adi silakan ditanya langsung kepada orangnya. Kalau saya nggak apa Mas, kita coba Mas gitu. Pertama kali kalau nggak salah ingatku di Kediri bersama IPS Farm. Oh satu di Petani Blimbing di Tulungagung. Oh itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Kalau yang IPS kan lebih pertama lagi kalau nggak salah. Kalau yang bareng Mas Agung itu yang pertama. Oh iya, oke ingatku itu. Yang didampingi Mas Agung ya. Dampingi ya itu. Wah oke ini budal lah. Terima kasih sekarang udah membantu kerja di Pecah Telur dan membuat saya bisa lebih lama di rumah untuk membangun tim. Terima kasih ya Mas, sudah diberi kesempatan bertumbuh juga. Oke gitu Mas. Terima kasih. Sama-sama. Next bareng Mas Akor teman-teman, take ya. Jangan saya mau. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.